mendapatkan jiwa entrepreneur itu dari. Dan aku aktif di dunia perkontenan. Halo, aku Dimas Kerwa, education influencer dari Jawa. Kita mau ke Jogja nih. Ke Jogja? Ngapain? Jalan-jalan dan Jalan-jalan. juga jadi konten kreator. Kemana Mas Arafik hari ini? Mau ke Jogja. Ngapain? Nah, di video ini kita mau ngapain sih? Jadi pada tanggal 2 Desember aku mengikuti sebuah focus group discussion atau nama formalnya rakor, rapat koordinasi di Yogyakarta. Aku ditemani 4 teman magang dan juga 3 konten kreator dari Semarang. Kami berangkat sebagai perwakilan dari konten kreator dan TVRI Jawa Tengah. Diskusi ini diikuti oleh beberapa stasiun televisi TVRI daerah. Ada dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga dari TVRI Yogyakarta. Selain dari pihak TVRI, diskusi ini juga mengundang beberapa konten kreator dari wilayah-wilayah yang sudah disebut tadi. Terus, apa sih yang dibahas dalam diskusi ini? Dengan mengusung tema menjalin konten kreator di ranah terestrial, diskusi ini membahas bagaimana pentingnya budaya lokal ataupun keunikan yang ada di lingkungan sekitar kita, dan juga kolaborasi bersama konten kreator yang ada di daerah-daerah. Diskusi ini dihadiri oleh Direktur Utama LPP TVRI yaitu Iman Brotoseno, dan juga diisi oleh narasumber Handoko Hendroyono yaitu CEO M-Block. Itu yang enak. Mas Arafik udah siap belum? Mbak Sani, udah siap? Belum. Dan inilah perjalanan awal kami menuju ke Yogyakarta.
si peserta juga bisa menjadi korban. Karena ini ada ya. Oke, makan. Silakan makan. Sekarang mau ngapain? Kita sekarang mau makan, Makan terus. dapat uang transport kan. Waduh, Enak banget ya Allah. mantap. Asal kelas harus baik biar dapat kayak gini. Panas kali ini bro. Bingung tapi seru. Tapi nggak cuma jalan-jalan doang kan? Ada insentif untuk para konten kreator. So stay tune ya. Karena ya kamu pelajari karir, bagaimana ritme pekerjaan apa di mana. Mau apa itu? Mau nge-hack ya? Mau nge-hack? Iya. Ini dia ruangan diskusi kita pada hari ini. Dan hari 17 mengucapkan selamat datang. Selamat siang kepada yang terhormat Direktur Indonesia sangat semangat. Ngapain? Ya usah undang makan aja pokoknya. Mas Druk mau makan apa gitu, saya siapkan. Kebetulan saya backgroundnya sama ya dengan Pak Iman di advertising agency, background aja. Dulu saya kebarat-baratan sekali ya, karena advertising agency biasa ya. Dari bawah sampai atas itu bermerek asing. Ini yang saya lakukan. Saya Algoritma kita tidak berpihak pada lokalitas. Mestinya sih enggak ya. Karena kebetulan saya lagi banyak diskusi dengan TikTok ya. Ini karena kebutuhan politik lah sebenarnya. Kolaborasi yang intens. Di Jawa Barat misalnya sudah buat festival film pendek secara reguler. Ada pola-polanya lah gitu. Ada pola-polanya. Dan sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Gedung tua yang saya, nah kira-kira dari pengalaman yang Mas Handoko, Hari harus berapa upload, jamnya harus konsisten. Itu disebutkan. Singkat itu nggak bisa gitu. Anak-anak Jaksel seperti ini. Nah kalau saya pribadi Pak, sebenarnya kalau saya sendiri, saya ada pribadi, jadi dan ini juga masih baru. Saya bekerja sama dengan kakak saya di Jakarta, terus saya untuk handle yang di Jogja. Nah cuma kalau saya bedanya yang di Instagram Pak. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan adalah terkait lokalitas dan publisitas. Itu gimana sih caranya kita membuat konten yang ramah terhadap algoritma? Karena kalau saya lihat terutama di IG ya Pak ya, di IG ini nggak tahu mungkin di YouTube atau di kanal-kanal lain
itu algoritma, mohon maaf, sepertinya masih agak kurang ramah terhadap lokalitas. Nah, menurut pandangan Bapak atau gimana sih cerita Bapak terhadap konten-konten yang sifatnya lokal tapi juga ramah terhadap algoritma? Nah, begitu Pak. Terima kasih. Yang TVRI, mohon maaf, awak TVRI itu terbiasa dengan hal-hal kreatif, tapi kemungkinan yang perlu ditingkatkan adalah jiwa entrepreneurnya. Nah, ini yang kemungkinan perlu digali dari teman-teman konten kreator. Kebetulan saya di Jogja, lalu mengumpulkan dengan Mas Mahendra, konten kreator. Kami harus mendapatkan jiwa entrepreneur itu dari mereka. Waktu saya di Jogja, kontaklah saya dengan Mas Mahendra, orang yang punya network tentang media sosial. Nah, network sendiri itu entrepreneur. Mohon izin juga Pak Dirut begitu. Nah, untuk di TVRI Jawa Tengah itu betul sekali karena kami dilatih mandiri untuk buat video, kemudian edit dan lain sebagainya. Ditanyakan juga, cuma di sini saya mengambil sedikit. Di sini kita bingung apa yang mau kita kerjakan terlebih dahulu gitu Pak. Mungkin saya bisa minta syarat ke Bapak biar nanti aku dan teman-teman di Kota Semarang bisa bareng-bareng bikin dan nantinya bisa untuk bermanfaat bagi di TVRI gitu Pak. Jadi mohon minta sarannya Pak, apa yang harus kita lakukan? Karena justru saya gitu, nantinya bisa dikolaborasikan sama TVRI. Gitu, terima kasih. Teman-teman imitasi yang disebutkan sinergi ini sebenarnya pada awalnya kita sendiri kebingungan karena pola pikir dasar awalnya adalah kita sempat merasa bahwa konten kreator tidak perlu media terrestrial. Pola pikir awal inilah yang sebenarnya harus dijembatani. Jadi secara material mungkin tidak seberapa lah. Secara material Pak, dari pagi kalau ini jadi transaksional, jadi tidak ada nilainya Pak. Terus itu kan menjadi konten. Kan media sosial kontennya tidak harus panjang. Day in my life Pak. Ya. Day in my life. Nah, Day in my life. Kalau ke Day in my life, Day in my life, terus kita pilih behind the scene, itu behind the scene-nya bahkan. Nah, begitu kemarin ketua milenial. Halo, aku Dimas Khairullah, Education Influencer dari Jawa Tengah. Hai, perkenalkan nama aku Iren Riani dan aku aktif di dunia perkontenan sebagai konten kreator, kemudian sebagai influencer dan juga sebagai presenter di TVRI Jawa Tengah. Yang paling aku banget gitu ya, yang paling aku banget, yang menunjukkan aku banget itu ya fashion sih. Karena emang aku tuh dasarnya suka fashion, suka mix and match, suka OOTD-an kayak gitu. Jadi selama ini aku ngonten udah 10 bulan tentang tips and trick dan hack selama di dunia perkuliahan. Bagaimana sih Mbaknya mengukur keberhasilan konten dari Mbaknya? Konten itu sebenarnya nggak perlu diukur. Menurutku tuh semuanya orang yang dia itu berkreasi, produktif, itu dia udah oke. Maksudnya itu dia udah berhasil membuat suatu konten. Jadi kita nggak perlu kayak, oh konten kamu ini nggak berhasil, konten kamu ini gagal. Kalau menurut diriku itu enggak. Nah, suka dukanya jadi influencer apa Mas? Kalau ngomongin suka duka itu banyakan sukanya karena emang dasarnya itu sesuai dengan passion. Kalau diawali dari sesuai dengan kecintaan dulu nih membuat konten, apalagi fashion dan lain sebagainya, itu tuh jadi happy, moodnya jadi enak kayak gitu. Sukanya yang pertama mungkin aku bisa memberikan konten yang bermanfaat untuk banyak orang, karena tujuan aku konten awalnya itu aku pengen membantu teman-teman mahasiswa terutama karena generasi Z ini dibilang sering suka yang instan ya gitu ya. Jadi aku pengen ngasih kepada teman-teman, ternyata tugas kita tuh sebenarnya nggak susah. Ada banyak website yang bisa membantu kita, ada banyak aplikasi-aplikasi atau platform-platform yang bisa membantu mahasiswa untuk mempermudah pekerjaan kita sebagai seorang mahasiswa. Di sini value, nilai dari suatu konten itu yang paling penting sih. Apalagi mengingat sekarang itu generasi muda, itu kan bila kita lihat gitu ya di sosial media, di Instagram, TikTok dan lain sebagainya, mereka cenderung membuat konten yang penting viral, yang penting ini dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak menunjukkan value dari konten tersebut begitu. Menurutku itu
kurang sih, karena kalau mereka menunjukkan dari sisi keunikan, dari sisi positif konten tersebut, orang lain pun akan melihatnya itu, oh ini sebuah konten yang bagus, walaupun sharingnya itu kecil dan lain sebagainya, is okay, nggak apa-apa. Kalau dukanya mungkin sebenarnya banyak ya Mas, siapapun yang kita lakukan di atas dunia ini, mungkin contoh jadi influencer, pasti sebagus apapun konten kita pasti ada orang-orang yang mungkin notabene nggak suka, ada yang ngejudge, ada yang mungkin kata-kata tuh sedikit melukai hati lah. Contoh misal kayak, oh apa sih video kayak gini atau kayak gini, tuh banyak banget sih. Tapi balik lagi ke niat awal, karena emang niatnya pengen bisa menginspirasi orang banyak, bisa ngasih konten yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kalau ditanya dukanya pasti banyak, tapi apapun itu dijalani dengan baik aja. Walaupun sindiran dari netizen, masyarakat dan lain sebagainya, itu malah mereka sebagai bentuk perhatian kan kepada kita. Sih. Mereka benar-benar perhatian mereka itu kayak sampai apa ya? Betul. Nah, gitu. itu tuh yang menarik. Berarti mereka intinya peduli nih terhadap kita. Mereka nonton nih konten kita setiap hari, nonton story. Bener, sampai nyariin minusnya kita. Mbak, baju kok sama dengan kayak kemarin, kayak gitu kan? Kok nggak ganti baju gitu kan? Padahal selemari itu semua baju nih. Iya. Jadi ikut acara apa Mas? Jadi kali ini aku berada di acara Focus Group Discussion tentang bagaimana sih kolaborasi antara konten kreator dan TVRI gitu. Jadi senang banget diskusi pada kali ini karena dihadiri juga sama dirut utama TVRI-nya ya. Kemudian juga pemateri yang sangat luar biasa, Pak Handoko, yang ngasih insight-insight baru ya bagi kami konten kreator, terutama tentang mengangkat lokalitas sebagai brand utama kita gitu loh. Apalagi kita anak muda sekarang tuh, aku yakin dan percaya banyak banget anak muda sekarang yang kurang terhadap lokalitas gitu. Jadi bermanfaat banget. Aku sangat berterima kasih lagi kepada TVRI Jawa Tengah. Terima kasih juga udah mempercaya aku sebagai konten kreator Jawa Tengah dalam acara ini. Sungguh kesempatan yang sangat luar biasa bagi aku, kesempatan yang sangat hebat juga, ilmu yang baru. Ketemu dengan konten kreator se-Jawa Tengah dan Yogyakarta adalah salah satu anugerah terindah untuk di tahun ini sebelum penutup di 2024 nanti gitu. Kan dalam diri tanamkan niat bismillah gitu ya, buat konten yang baik, dan terus yang paling penting adalah bersemangat. Semangat teman-teman. Semangat. Mojong lentru. Satu kata buat acara hari ini. Keren banget. 2 kata jadinya. Sama-sama. Iya. Bye-bye. Nah, setelah kegiatan diskusi selesai, kami rombongan pergi ke JAF, yaitu Jogja Netpark Asian Film Festival. Pukul 8 malam kami melanjutkan perjalanan ke TVRI Jawa Tengah. Halo teman-teman di sana yang lagi menonton. Jadi sekarang kita lagi awarding di JAF Luminance ke-18. Lihat di depan sana, sekarang lagi awarding. Lihat di depan sana. Nah, itu lagi awarding di sana. Oh, di sini ada orang, ini nggak jelas, nggak apa-apa, nggak usah. Sebut nama kita. Nah, ada. Lagi. Udah di JAF. SD.